Jumpa lagi dengan saya, Ida Imade Sadnyari. Kali ini kita akan mencicipi kuliner Tipat Tahu. Nah, ini lokasinya di Tipat Tahu Grenceng yang sudah sangat legendaris ya. Ini sangat terkenal, sudah ada sejak tahun 1960. Orang di Denpasar semua pasti sudah tahu lokasi ini. Nah, di sini kita akan mengulik seperti apa sih proses perjalanan usaha ini hingga tetap berjalan 50 tahun ya, sudah lama banget. Seperti apa bisa konsisten, seperti apa rahasia dapurnya? Ayo ikuti saya. Halo Tribuners, saat ini saya sudah bersama Bapak Yulianto. Ya betul, saya Yulianto. Ya Bapak, terima kasih banyak. Kami sudah bisa hadir di sini, diterima dengan baik. Nah, kami ingin mengulas tentang Tipat Tahu Grenceng yang sudah legendaris banget nih Pak di Kota Denpasar, Bali. Ya. Kami ingin tahu seperti apa sih Pak proses dari Tipat Tahu Grenceng ini, keberadaannya dari awal. Ini udah legend banget ya Pak. Dari tahun berapa ini Pak? Ya berdiri ini dari tahun 60-an ya. 60. Dari tahun 60. Dan kebetulan yang mengelola itu nenek, menetap di sini udah 40-an tahun. Jadi dulu kan pakai gerobak. Iya, Dulu dari pakai generasi ya. Itu, ya dari Awalnya generasi. gerobak. Awalnya pakai gerobak. Terus dapat tempat di sini, udah hampir 50 tahunan lah menetap di sini. Terus itu gerobak itu dari dulu pakai gini. Gerobaknya tuh belum Iya, pernah tergantikan? Belum pernah terganti, tetap. Cuma kita ganti cat-cat aja, diganti baru, tetap awet. Itu pakai bahan apa Pak? Awet sekali. Kayu, nggak tahu kayunya bagus ya loh. Artinya walaupun nenek masih ada Pak? Nenek udah almarhum tahun 2012. Nenek sudah almarhum tapi warisannya masih tetap. Masih tetap, rasa masih tetap, nggak ada beda. Nggak ada yang berubah. Nggak ada berubah. Kalau Bapak sendiri sudah ikut membantu nenek dari tahun berapa Pak? Dari usia berapa kira-kira? Saya kira-kira dari usia berapa sih ya ke nenek? Aku kira lupa loh. Waktu itu masih gerobak Ya, atau? enggak, udah gini tapi masih pakai bedak. Dulu kan ini bangunan bedak kayak gini itu loh, bukan bangunan ini kan bangunan baru. Tempatnya sudah di sini. Ya, tempatnya masih satu petak itu aja dulu. Sekarang berapa peta ini Pak? Sekarang ini 1, 2, 3, 4 ini dah semua. Ini sudah jadi 4 peta ya Pak Ya. ya. Dari gerobak kemudian 1 peta, sekarang udah 4 peta. Itu waktu itu harga berapa Pak masih Bapak mulai ikut? Saya mulai bantuin itu dari harga Rp500. Tapi masih biasa Tipat Tahu aja tanpa telur. Telur kan baru-baru ada tambahan. Kita pakai variasi baru gitu. Kalau yang Bapak ingat mungkin seperti apa sih perjuangan nenek dari awal merintis sampai sekarang? Itu seperti apa Pak suka dukanya? Mungkin ada nggak kesulitan dulu awal merintis? Apakah orang-orang udah langsung familiar aja dengan tahu tipat atau ada Ya, yang namanya kita susah? perjalanan itu ya ada kadang-kadang ada ini, ada hambatannya, ada rame, ada sepi, kita jualan gitu. Kalau pas rame, kadang-kadang ya gitulah perjalanannya. Sepi, ada 1 minggu sepi. Kalau dari bumbu-bumbunya itu memang warisan nenek, Ya bumbu warisan Resepnya? dari dulu, resepnya nggak pernah berubah gitu. nggak pernah berubah. Ini khas mana ya Pak? Kalau aslinya sih asli Malang. Tapi kalau ciri khasnya nggak gimana ya. Kalau di Malang nggak gini kok gitu loh. Beda. Artinya khas Bali apa ya? Kayak khas Bali lah. Khas Bali. Kalau tadi kan Tipat Canto, Iya. pakai ini, tapi ini kan Tipat Tahu. Tipat Tahu. Rasanya lebih cenderung ke apa Pak? Manis atau pedas? Manis pedas. Pedas manis ya. Oke. Karena kita pakai bahan itu kacang murni asli tanpa campuran. Nggak ada campuran Nggak ada tepung kayak gitu nggak Pak ada. ya? Asli kacang aja. Asli kacang. Kemudian kalau misalnya resepnya ketika nenek sudah tiada masih tetap dipakai Pak? Nggak ada yang berubah? Masih tetap nggak ada berubah. Citra tetap rasa. Kami beda adalah. Bapak, kalau kita lihat dari masa ke masa, Tipat Tahu Grenceng ini selalu mengalami perkembangan, pelanggannya terus bertambah. Nah, banyak yang minta supaya ini di review, ini enak banget katanya Pak. Apakah
Bapak dalam mengelola warung ini punya ini nggak Pak? Punya takaran atau memang konsistennya di rasa? Ada yang Bapak pertahankan, cita rasanya memang selalu dijaga? Ya, kami selalu menjaga cita rasa biar tetap pelanggan. Kuncinya itu di ya. mananya Pak? Hah? Di bumbu atau di, bahan? di bumbunya. Ya, Bumbu kacang murni ya Pak? bumbu kacang murni tanpa campuran apa-apa. Kalau tahunya sendiri Pak, tahunya juga pasti pilihan kan Pak? Dia Ya, bukan tahunya salah-salah. khusus beli pakai tahu Lombok. Dan saya lihat itu besar-besar tahunya, itu kualitasnya pasti beda ya Pak ya? Ya, karena kalau tahu Lombok saya khusus pesen ini kan rebusan 2 kali. Biar tahu tuh awet, nggak masam lah gitu. Kalau tahu biasanya kan masam, agak masam. Kalau ini biar direbus 2 kali, dia tahan lah. Artinya sudah punya langganannya Pak? Ya, Tidak punya. kesulitan bahan? Nggak. Enggak, tahu enggak. Kalau tipatnya sendiri gimana Pak? Kalau tipat juga nggak kesulitan sih bikin gitu. Kita punya langganan juga kulit tipatnya. Kalau ngisi kita ngisi sendiri, cuma kita beli kulitnya aja gitu. Artinya setiap hari itu proses pembuatannya sampai buka itu seperti apa Pak? Dari jam berapa nih sampai tahu gerenceng ini buka di pagi hari? Pagi sih setengah 9 kita berbuka udah ready sampai jam 10 malam. 10 malam? Iya. Padahal proses di balik layarnya itu dikerjakan dari jam berapa nih Pak? Mulai bangun tidur ya sekitar jam 6 lah, jam 6 udah bangun mulai proses. Kita karyawan kan juga lumayan sih, agak banyak gitu loh. Jadi prosesnya agak cepet lah. Oh, saya pikir itu udah dari jam 3 pagi kayak gitu Pak. Enggak. Karena jam 6 udah bangun, tapi yang tukang bikin bumbu jam 4 kita bangun sama. Oh, Kalau yang bikin bumbu, iya. yang lain prosesnya lain itu ya sekitar jam 6 itu udah bangun. Udah bikin ini, bikin itu, gitu kan prosesnya biar cepat kita berangkat ke warung. Jangan. Jadi ini prosesnya semua masih bahan segar ya Pak Ya, setiap hari? terus segar lah, kita nggak pernah pakai barang-barang sisa-sisa gitu lah. Jadi terjamin ya Pak kualitasnya. Terjamin. Iya. Kalau misalnya saya lihat sekarang itu ada juga yang jual tipat tahu di tempat lain ya Pak. Ya. Nah, kira-kira apa yang membedakan tipat tahu gerenceng ini dengan yang lain Pak? Kenapa ini selalu diburu gitu? Kalau menurut saya sih Bu ya, masalah bumbunya. Bumbunya. Ya. Iya. Saya pernah nyoba kalau di gerobak itu kayak bumbunya itu kayak campuran kanji gitu. Iya, ada tepung gitu ya Pak? Kayak tepung gitu. Kalau saya murni pakai kacang-kacang asli, Kacang asli tanpa campuran. tanpa campuran, karena kita menjaga kualitas cita rasa lah. Padahal dari harga itu nggak beda ya Pak? Ya harga memang sebenarnya agak murah, memang Iya. jadi situasi kayak gini. Yang penting ya kita dapat duit sedikit, yang penting lancar gitu. Harganya berapa nih Pak? Kalau per porsi biasa 12.000, kalau pakai telur 15.000. 15.000 pakai telur. 15.000 pakai telur. Ini sama sebenarnya dengan yang lain ya Pak. Ya. Padahal di sini sudah bagus dan porsinya itu besar ya Pak. Oke. Kalau misalnya seperti itu Bapak, artinya Bapak di sini menekankan supaya kualitas bagus dan harganya ekonomis ya Pak. Ya. Menengah Pak, kelas gimana ceritanya? Menengah Yang jelas pelanggannya nggak kabur ya Pak, Ya. tetap datang ke sini. Kita juga Kalau menjaga itulah cita rasa kami beda, biar kebersihan pelanggan juga biar pelanggan kan senang kalau kita warungnya bersih, gini, harga juga murah gitu. artinya semua bumbu itu diolah sendiri ya Pak, Ya. nggak ada yang beli Udah ada karena pakai resep sendiri. pakai resep sendiri. Kalau yang beli apa aja Pak? Bahannya aja. Bahannya kita beli ya bawang kayak lombok, yang itu aja. Kalau petis kiriman dari Jawa juga. Nanti kacangnya itu diselip atau Iya, pertama sendiri? digoreng dulu, terus Ya. diselip. Diselipnya punya sendiri Pak alat Nah, kalau produksi? selipnya kita kalau kampung Jawa ada tukang selip sana. Artinya sudah langganan ya Pak? Ya punya langganan di sana. Gitu. Kalau selain tipat tahu, ada menu lain lagi nggak Pak? Ya cuma kita jual itu aja, menu tipat tahu telur, tahu sayur telur,
Cuma itu aja tipat tahu biasa tanpa telur. Terus ada tipat tahu biasa, terus tahu sayur biasa, telur cuma menu tambahan aja. Yang paling banyak peminatnya apa nih Pak? Yang lengkap itu tipat tahu telur. Tipat tahu telur. Kalau misalnya nih orang suka bumbunya Pak, bisa beli bumbunya aja di Bapak? Kalau masalah itu nggak bisa. Eh, Ya kita nggak jual belum bumbu ya? aja gitu ya. Iya, artinya udah Artinya ini. kita kan jualan tuh apa ya? Kita habis barang segini kita bikin bumbu segitu. Gitu. Oh, Biar nggak ada Sudah sisa, biar kan langsung diperhitungkan ya, Pak, ya. ya? Biar Jadi- nggak sisa kan, kalau bumbu kan sisa kan jelek, hmm, nggak bisa dipakai lagi. ya. Oh, karena menjaga kualitas ya, Pak, kita menjaga kualitas dan rasa. Jadi itu penting ya Pak, jaga Oke. kualitas. Ya betul. Mm-mm. Kalau masalah sayur kadang memang kita buang, kalau sayur kan udah matang itu kan nggak bisa dipakai, buang Ya. kan. Itu kan Kalau sayur yang dipakai apa aja Pak? sayur kecambah aja. Kecambah aja. Nah. Itu langsung diolah mateng di pagi. Kita ngolahnya pagi, Ya. siang, sore, 3 kali 3 kali. ngambilnya. Jadi selalu segar ya Pak? Ya selalu segar biar nggak gini. Sayur kan juga kalau matang kan tahan lama, nggak tahan lama juga. Iya. Makanya kita proses gitu pagi, siang, sore ngambil. Jadi nanti ada yang bawa ke sini ya Pak? Ya ada yang pulang ngambil. Lepas barang stok tinggal dikit ngambil pulang. Biar nggak lama kita terus. Artinya kan dia terus tetap jalan gitu. Kalau lokasi dapurnya di mana Pak? Di Gunung Agung. Oh, Gunung Jauh Agung. ya. Bumi Ayu deh, Bumi Ayu. Oh, iya. Oke. Kalau tadi Bapak bilang harga makan di sini 12 Kalau sama biasa di 15. tahu biasa 12. Iya. Tahu sayur juga 12. Kalau dibungkus sama Pak harga? Sama. Sama aja. Selama ini banyakan bungkus atau makan di sini? Kebanyakan sih sama sih merata juga ya. Mm-mm. Ada yang banyak bungkus. Oke. Tapi nggak tentu juga kadang-kadang yang banyak bungkus, kadang-kadang yang banyak makan sini. Gitu. Nggak tentu juga. Ada bedanya nggak Pak setiap hari ramenya? Hari apa? Hari tertentu aja? Kalau rame itu biasanya hari Sabtu Minggu lah, agak lumayan kita agak bisa diandalkan. Tapi nggak tentu juga. Lebih rame. Kadang kita harapkan rame, Rame. atau sepi, juga nggak tentu gitu. Tapi memang seperti itu usaha ya Pak? Ya, kadang-kadang hari Minggu kita harap-harapkan tahu-tahu sepi. Kadang rame juga nggak tentu juga. Tapi sudah diantisipasi gitu. Ya, Kalau Bapak bisa perkirakan Pak, kalau omset mungkin rahasia ya Pak omset. kalau omset sih saya juga lain ya, juga gitu. Oke. Saya cuma bagian penyajian dan itu aja. Iya Pak, mungkin bisa dikira-kira kalau penyajian sehari itu bisa berapa porsi sih yang laku untuk yang dimakan di sini sama yang dibungkus? Kurang lebih sekitar 500 porsi. 500 porsi ya. Kalau masak beras itu berapa kira-kira Pak untuk Kalau beras tipatnya? sih 10 kilo dan pakai tahu 300 biji. Per hari artinya Bapak pesan tahu 300 biji. Iya, kalau telur boleh minimal 10 kerasan lah. Wah, ini telurnya besar ya Pak? Telur besar. Dan itu Telur yang telur super. dadar ya Pak ya? Ya, Ada telur itu daunnya dikasih Pak? tahu, dikasih daun bawang, terus diaduk, langsung digini, dikasih garam itu aja. Ya, artinya bukan telur biasa aja gitu ya Pak, ada tambahannya ya, ada daun bawangnya itu yang bikin tambah enak ya, Ya. Pak, nambah cita Ada rasa. telur, daun bawang, tambahin tahu Ya. lah, potongan tahu lagi. Ada potongan tahunya Ya. lagi ya Pak? Nah, Dengan harga segitu ya Ya. Pak? Waduh, ini gimana nggak rame ya Pak? Soalnya harganya murah sekali. yang Kalau penting terjangkau harganya gitu, nggak terlalu mahal lah. iya, jadi intinya memang terjangkau dan pelanggan nggak kabur ya Pak? Biar Ya, tetap gitu. intinya gitu juga. Oh ya, kemarin itu kan ada kenaikan harga beras, terpengaruh nggak Pak? Waktu ini sih sempat pengaruh sih harga kenaikan harga barang-barang itu. Kita juga sempat bingung mau naikin harga juga nggak kasihan pelanggan. Kan itu kan. Ya jadinya tetap jalanin aja, yang penting kita pelanggannya nggak kapok, tetap aja normal dengan harga segitu aja. Gitu. Artinya harga bahan naik, di sini belum naikin harga ya Pak? Nggak naikin harga, tetap Ini- harga segitu. Itu harga dari tahun berapa ya Pak? Terakhir naikin harganya? Waktu tahun berapa kemarin hari raya kemarin ini loh. Tahun
tahun lalu. Ya tahun lalu lah, ya 2 tahun yang lalu lah sudah mulai. Baru naik. Nah, Oke. Kalau harapan terbesar Pak, ini kan sebenarnya sudah 50 tahun, artinya sudah, wah udah nggak diragukan lagi lah. Mungkin ada harapan nggak lagi Pak ke depan seperti apa? Mungkin pengen buka cabang atau apa? Sebenarnya kemarin sih udah sempat buka cabang 2 tempat. Di mana aja, Di Pak? Mambonjol 1, terus di Sudirman 1. Karena berhubung di Mambonjol kita salah ngambil tempatnya itu jelek, parkirnya kurang bagus, nggak ada parkir, akhirnya jadinya agak sepi. Pas kemarin bulan 8 ini kontrakannya habis kita tutup. Terus yang di sana juga gitu, kontrakannya terlalu, yang di Sudirman itu loh, Oke. itu agak sepi. Harga juga. kontraknya mahal ya Pak? Mahal juga. Ya rencana sih mau nyari tempat yang strategis gitu lah. Jangan cuma ada mencari buka cabang lagi. Iya Pak. Mungkin biar pelanggan yang jauh lebih Ya. terjangkau tempatnya. Kalau online juga Pak, jualan online juga. Ya, Grab online, semuanya itu online masih gini kan. Itu berpengaruh nggak Pak untuk omset, untuk pembelian? Setiap hari ada aja yang beli lewat online? Ada ya. Banyak juga yang nomor gitu. Tapi sekarang Gojek juga agak menurun sih Gojek. Karena saya tanyain Gojeknya itu kalau dapatnya tuh, misalnya dia diem di Renon, dapatnya ngambil di sini, kadang-kadang dia malas jalan ngambil gitu. Oh gitu. Ya, kebanyakan gitu. Padahal mungkin ada yang pesen ya Pak? Ya, udah lo yang pesen kebanyakan. Kadang-kadang itu udah tak bikin, ini kan ada orderan, Iya. tak bikin ini kadang-kadang di cancel lah gitu. Oh, nah kalau seperti itu gimana Pak? Yang udah dibuatin, diganti atau gimana Pak? Ya, terpaksa diganti lagi. Diganti sama Gojeknya? Ya, kadang-kadang kan ganti Gojek, nggak ada yang mau ngambil gitu. Oh, Dan mulai sekarang kalau pas datang Gojeknya tak bikinin udah langsung gitu, udah langsung. Biasanya kan bunyi ada orderan gitu, tak Iya. bikinin langsung biar cepat kan, kita prosesnya biar cepat. kalau sekarang biar nggak rugi, jadi nunggu aja biar dia Ya, datang gitu dulu ya. deh. Karena cepat juga prosesnya Pak ya? Orang prosesnya juga cepat sekarang. Iya, iya. Kalau masalah itu Pak, bumbu udah tak pisahin, bumbu pakai bungkusan itu bumbu pisah, udah tak pisah gitu biar jalan itu biar nggak cair lah gitu. Kalau bumbu campur, dulu pernah nggak bumbu campur, Iya. terus banyak yang komplain kalau bumbu tapi di rumah cair, karena kertas bocor, kualitas kertas bungkus kan sekarang juga nggak bagus, makanya pakai itu tak bumbu pisahin aja. Gitu. Oke. Bapak dengan semua yang sudah Bapak lakukan menjaga kualitas, terus pengemasannya juga untuk Ya. yang bungkus biar lebih terjaga. Selama ini ada nggak juga yang dari luar Bali Pak yang belanja? Ada sih juga. Pelanggannya banyak ya? Ada banyak. Kadang-kadang orang dari Jakarta itu ada yang pesen di sini, mau pulang juga dibawa bungkus ke Jakarta gitu. Itu awet ya Pak? Awet ya. Karena dipisah bumbu Sama di semuanya, bumbu gitu. bisa semua, kalau gitu sayur bisa, bumbu bisa. Kalau mau pulang jauh-jauh. Artinya bisa ya Pak kalau Bisa. mau pesan untuk bawa keluar Bali. Kadang-kadang kalau bule-bule juga banyak seneng dia makan sini juga banyak. Oh, bule juga Tamu seneng ya, asing Pak? banyak makan sini gitu. Mereka katanya pas wisata kebetulan lewat atau gimana Pak? Ada Nyoba yang di sini? bininya tuh banyak yang bawa ke sini gitu. Dan responnya suka Pak, cocok di lidahnya mereka. Ya, kadang cocok sih, kadang-kadang dimakan dikit. Dicicip-cicipin ya Pak? Ya di kadang ada yang suka habis gitu. Kadang-kadang yang nambah gitu. Ada yang nambah Ada yang juga? nambah, saya itu heran gitu. Iya, iya. Ya. Bapak mungkin ada pesan nih Pak untuk generasi muda ini karena sudah terbukti membangun usahanya sangat lama. Ada pesan nggak Pak? Misalnya anak-anak muda sekarang mereka pengen usaha nih karena mencari lapangan pekerjaan kan susah nih, mereka pengen buka sendiri. Ada pesan gimana sih Pak? Mereka harusnya kalau mau buka usaha, mengawali usaha itu seperti apa Pak? Intinya kalau kita merintis mulai dari nol itu ya kita harus sabar lah, namanya orang kita mau kita jualan itu kadang-kadang ada rame, kadang-kadang sepi, ya kita harus jalanin aja. Harus gimana kita, janganlah menyerah gitu loh. Jangan mudah menyerah ya Pak. Jangan mudah menyerah gitu ya. Dicoba dulu ya. Coba dulu, kita mencoba. Gitu. Kalau kita beri pertanyaan, kalau mama sepi, kita menyerah, kita bisa gini.
Hari ini sabar, kita berusaha nyoba terus mencoba biar ini kita gimana caranya usaha kita biar berkembang gitu. Konsisten artinya Pak ya. Ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Ya. atas wawancaranya. Terima kasih atas waktu. Nama saya Salim. Kebetulan saya sering makan di Tipat Gerenceng ya. Saya mulai ke sini tahun 2008. Ya. 2008 saya masuk Bali. Dan sampai sekarang tidak tergoyahkan khas dari Tipat Gerenceng ini. Rasanya unik, enak, dan kepingin balik lagi terus. Dan yang satu lagi yang paling disuka sama rakyat Indonesia dan masyarakat Bali, harganya terjangkau. Rasa bintang 5, harga kaki 5. Semoga kedepannya Tipat Gerenceng maju dan buka cabang di setiap daerah yang ada di Bali. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Nanda. Saya tinggal di Kerobokan. Saya makan di sini senang soalnya di sini murah, enak. Ibu paling suka apanya? Bumbunya lumayan enak. Banyak lagi dapat bumbunya. Puas kita makan di sini. Mungkin harapannya Ibu untuk usaha ini? Biar terus tambah rame. Udah itu biar tambah banyak pelanggannya, panjang umurnya dagangnya ini biar terus-terusan kita bisa makan di sini. Wah, udah nggak sabar nih. Ini Tipat Tahu Gerenceng, porsinya segini. Ini banyak banget ya. Oh, tipatnya, tahunya, terutama bumbunya ini berlimpah. Kita lihat ya. Ini yang pakai telur harganya 15.000 satu porsi. Kalau tanpa telur itu 12.000. Ada satu kerupuk udang. Kita cicipin ya. Rasanya seperti apa? Ini enak. Kelihatannya enak. Gurih banget ya. Bumbunya itu ada rasa pedas, pedas manis. Bumbunya sedap. Kalau misalnya kurang pedas, tapi bagi saya udah pedas. Kalau kurang pedas di sini ada cabai hijau, bisa ditambah telurnya. Coba ya. Ini harganya murah banget, porsinya besar. Telurnya juga enak. Terasa daun bawang. Apalagi ketemu bumbu kacangnya, ini enak banget. Jadi benar, saya lanjut makan ya. Ini enak banget, harus dicoba. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.